Ya, haleluya. Ya, puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Nahum. Ya. Pembacaan Alkitab, klub baca Alkitab sudah sampai di kitab Nahum. Ini hari Minggu, Senin, Selasa, ya. Hari Minggu, Senin, Selasa kita bersama-sama sudah membaca kitab Nahum. Sekarang kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Dari kitab Nahum kita baca ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe. Kitab penglihatan Nahum orang El-Kosi. Ayat 2. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya. Tuhan, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. 4. Ia menghadik laut dan menyeramkannya, dan segala sungai menjadikannya kering. Basan dan karmel menjadi merana, dan kembang Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia, dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya. Dunia serta seluruh penduduknya. 6. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geraknya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. 8. Dan menyerahkan mereka kepada waktu tadi. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya di dalam gelap. Amin untuk firman Tuhan. Ya, kita sudah membaca hanya ayat 1 sampai ayat 8. Kalau saudara teruskan, dan saudara yang masuk dalam klub baca Alkitab sudah membaca pasal 3. Selesai. Ketika membaca kitab Nahum ini rasanya ngeri sekali. Dalam ayat 2 tadi sudah dibuka dengan kata-kata Tuhan itu Allah yang apa? Cemburu dan apa? Pembalas. Tuhan itu apa? Pembalas dan penuh kehangatan amarah. Lalu Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Saudara, kalau membaca ayat ini lalu baca pasal 3, seluruh pasal, ngeri sekali. Dan mungkin di antara kita berpikir ya, sempat terpikirkan, masa sih Tuhan sebegitu kejamnya? Masa sih Tuhan itu pendendam? Masa sih? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu pasti muncul ketika membaca pasal ini. Kitab Nahum ini. Kesannya Allah itu kejam, pendendam, membinasakan, menghukum.
tanpa ada ampun lagi. Tapi saudara, kita mesti belajar kemarahan Tuhan, murkanya Tuhan, cemburunya Tuhan, dendamnya Tuhan, seperti yang tertulis di sini. Ya, itu bukan ngawur, bukan murka yang sembarangan. Murkanya Tuhan ini pasti ada latar belakangnya yang menyebabkan. Kenapa sedemikian murkanya Tuhan di dalam kitab Nahum ini? Judul firman Tuhan pada pagi ini adalah Tuhan perlindunganku. Ya, saudara, latar belakang dari kitab Nahum ini, saudara, Nahum ini bernubuat untuk satu kota yang sudah pernah dimenangkan oleh Yunus. Namanya kota Niniwe. Saat kita membaca kitab Yunus, dan 2 minggu lalu kita belajar mengenai kitab Yunus, Niniwe itu mau dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena begitu jahatnya. Hidupnya diwarnai dengan kemabukan, pesta pora, perjudian. Hidupnya dipenuhi, dikatakan dalam kitab Yunus, tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Artinya apa? Antara itu jahat dan baik, tidak tahu membedakan. Begitu liarnya, begitu parahnya kerusakan moral di dalam kota Niniwe, sehingga Tuhan akan menghukum kota Niniwe itu, dan Tuhan memerintahkan Yunus untuk pergi ke Niniwe. Dan itu pun melalui lika-liku. Yunus harus melarikan diri dulu, lalu dimakan ikan, baru bertobat. Yunus bertobat, menyadari kesalahannya karena lari dari panggilan Tuhan. Hati-hati yang merasa dipanggil Tuhan tapi lari dari panggilan, hati-hati ya, jangan seperti Yunus. Kalau merasa dipanggil tapi tidak cepat respon, perlu kita belajar dari Yunus supaya tidak terulang dalam hidup kita. Kalaupun kita belum respon, ayo belajar dari Yunus, bertobat, kembali ke panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan begitu Yunus bertobat, apa yang terjadi? Kota itu langsung memaklumkan puasa. Dari raja sampai rakyat jelata, bahkan hewan-hewan berpuasa total. Menyatakan bertobat dari kemerosotan moral, dari kerusakan moral yang dialaminya, dan Tuhan mengampuni, tidak jadi dibinasakan. Lalu masuklah dari kitab Yunus, masuk ke Nahum ini. Dari sejak Yunus memberitakan Injil di Niniwe, lalu Niniwe bertobat, sampai nubuat ini disampaikan, kurang lebih 100 tahun. Satu generasi, 100 tahun. Niniwe ibu kota dari Syria, dari Asyur. Setelah pertobatan dalam Nabi Yunus, lalu begitu rusak, mengalami kemerosotan, lalu menyerang negara-negara lain. Sampai kerajaan Israel utara itu sudah dikuasai oleh Asyur. Setelah kerajaan Israel utara dikuasai, lalu masuk kerajaan selatan Israel, yaitu namanya kerajaan Yehuda. Sebagian sudah dikuasai oleh Asyur. Dan begitu kejamnya Asyur, tapi ini diwakili oleh
dengan satu nama Niniwe, karena Niniwe itu kota, ibu kotanya. Dan kitab Nahum ini menubuatkan, karena Niniwe sudah mengalami kemerosotan moral yang kesekian kalinya setelah pertobatannya, maka Tuhan akan menghukum kota Niniwe. Perbuatan dosa kota Niniwe sudah sedemikian parah. Perbuatan dosa penduduk kota Niniwe dan secara keseluruhan Asyur sudah sedemikian parah. Sampai berani menjajah Israel Utara, bahkan sudah masuk di Israel Selatan, di Yehuda, dan memperlakukan umat Israel dengan semena-mena. Dan inilah sebenarnya yang melatar belakangi kemarahan Tuhan, yang sedemikian mengerikan. Kalau kita membaca, baca langsung saya pasal 3 itu, ngeri sekali. Jadi ini latar belakangnya. Kenapa Tuhan begitu marah, begitu ingin membinasakan Niniwe, ibu kota Asyur, dan Asyur secara keseluruhan? Karena kebejatan moral. Apakah mereka tidak punya agama? Mereka punya sesembahan. Tetapi walaupun mereka menyembah yang dianggap sebagai Tuhan, tetapi perbuatan dosa begitu merasuk dan merusak kehidupan mereka. Dan sebenarnya inilah yang Tuhan lawan, perbuatan dosa mereka. Jadi Tuhan yang kelihatannya garang dan ganas ini tidak ngawur, tapi Tuhan membenci dosa-dosa, perbuatan dosa mereka. Pelajarannya apa untuk kita? Sekali kita sudah mengenal Yesus, bertobat, tetapi kita masih suka hidup dalam dosa, saudara, jangan sampai ancaman yang begitu keras terhadap Niniwe itu terjadi dalam hidup kita di zaman ini. Tuhan sudah beri kesempatan setelah mereka bertobat 100 tahun. Tapi begitu kembali ke kerusakan yang begitu parah dan benar-benar mau melawan Tuhan, tidak mau bertobat lagi. Kitab Nahum ini menubuatkan, mengingatkan dan menubuatkan. Seharusnya ketika Nabi Nahum ini menyampaikan kepada penduduk kota Niniwe, seharusnya kota Niniwe bertobat. Tapi mereka mengeraskan hati, menutup telinga. Maka firman Tuhan katakan, pada saat ini jika engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau firman Tuhan itu teguran, bertobatlah. Penduduk Niniwe, penduduk Asyur tidak mau bertobat ketika Nahum menyampaikan firman Tuhan ini. Tidak seperti di zaman Yunus. Sekali Yunus berkhotbah, memberitakan Injil, mereka dari raja sampai rakyat bahkan binatang berpuasa, bertobat. Tapi 100 tahun kemudian firman yang sama, berita tentang pertobatan, itu disampaikan oleh Nahum. Mereka tidak mau mendengarkan, menutup telinga dan mengeraskan hati. Bahkan kelakuan mereka semakin jahat. Ada kalanya untuk beberapa orang, beberapa bangsa, Tuhan masih memberikan waktu untuk bertobat. Masih memberikan kesempatan kedua, ketiga. Tapi tidak selalu Tuhan memberikan kesempatan ketiga. Dari saat firman ini disampaikan sampai kehancuran Asyur diserang oleh Babel. Jadi benar, ini tergenapi ketika kerajaan Babel itu menyerang Asyur. Dilumatkan, dikalahkan.
oleh kerajaan Babel. Selang waktu dari penyampaian firman dari Nabi Nahum ini, tidak lama, cuma beberapa tahun saja, tidak puluhan tahun. Beberapa tahun, sekitar 6 tahun, tidak sampai 10 tahun. Tujuannya apa? Dari firman yang disampaikan Nabi Nahum, harapannya kota Niniwe, penduduk Asyur bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Yang terjadi apa? Tergenapilah kehancuran, pembinasaan kota Niniwe. Tidak selalu ada kesempatan, tapi Tuhan ketika memberi kesempatan, jangan tunda-tunda waktu untuk bertobat, untuk kembali ke jalan Tuhan. Ketika Tuhan masih memberi waktu, jangan keraskan hati. Ketika Tuhan masih memberikan waktu, segeralah datang kepada Tuhan. Kota Niniwe dihancurkan. Kenapa Tuhan begitu kerasnya menghukum Niniwe? Tapi bukan hanya Niniwe, saudara. Tapi siapa saja. Sampai zaman ini, sampai seterusnya. Ketika Tuhan memperingatkan dan tidak mau diingatkan, Tuhan tetap akan berikan hukumannya. Cepat ataupun lambat, Tuhan punya waktu untuk menggenapi penghukumannya. Kenapa? Karena setiap perbuatan dosa akan menghasilkan maut. Di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, kematian kekal. Ayat ini hanya sebagian, sepotong saja. Roma 6:23. Upah dosa ialah maut. Singkat, jelas. Orang yang berdosa tidak mau bertobat, hukumannya adalah maut, akibatnya adalah kematian. Ini menjadi peringatan yang keras untuk setiap kita di zaman ini. Itu sebabnya lah kitab Nahum dicatat. Kadang orang tidak mau memperhatikan, apa sih gunanya kitab kok isinya marah-marah, pembinasaan dan sebagainya. Tujuannya ini, supaya setiap manusia yang membaca kitab ini segera bertobat. Kegarangan Tuhan, sebenarnya kegarangan Tuhan yang kita tangkap dalam pembacaan kita dari kitab Nahum ini, kegarangan, keganasan yang Tuhan tampilkan itu punya tujuan sebenarnya. Jadi apa yang Tuhan lakukan itu tidak ngawur, karena Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Tuhan mau menegakkan keadilannya. Yang mau tunduk taat kepada Tuhan akan mengalami berkat dari Tuhan, perlindungan dari Tuhan. Tetapi siapa saja yang tidak mau taat kepada Tuhan tapi malah melawan Tuhan, akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Hal selanjutnya, keadilan macam apa? Keadilan yang bagaimana yang mau Tuhan tunjukkan? Karena Niniwe sudah menyerang umat Tuhan Israel, biji mata Tuhan. Dari Israel Utara masuk ke Israel Selatan, Yehuda. Sudah dirusak, sudah dihancurkan sedemikian parah oleh Asyur, oleh Niniwe. Keadilan Allah ditegakkan untuk membela umatnya. Umatnya tidak bisa melawan saat itu, karena kekuatan Niniwe begitu luar biasa. Memang kotanya kecil, tetapi si negara Asyur itu besar, pasukannya banyak dan hebat. Kemarahan Tuhan atas Niniwe itu
sebagai pembelaan Tuhan karena sudah berani mengganggu umat Tuhan, umatnya. Karena Niniwe sudah berani mengganggu bangsa kepunyaannya. Maka Tuhan, karena umat Tuhan tidak melawan, menyerahkan kepada keadilan Tuhan, maka Tuhan yang akan melawan. Bagi kita apa pelajarannya? Bagi jemaat Tuhan saat ini, kita di Bethlehem ini, ketika engkau diperlakukan tidak adil oleh orang lain, ketika engkau dipersalahkan oleh orang lain, dan engkau tidak membalas, karena firman Tuhan katakan pembalasan adalah hakku. Karena Tuhan Yesus berkata, jangan melawan kejahatan, membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berdoalah untuk musuh. Kenapa begitu? Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Kalau pembalasan untuk umatnya itu haknya Tuhan, maka ada waktu untuk Tuhan menegakkan keadilan demi membalaskan perlakuan siapapun terhadap umatnya. Jadi jika saudara diperlakukan tidak adil oleh orang lain, tidak perlu membalas. Dalam pengertian, kalau dia jahat, kita balas dengan jahat. Di zaman modern ini bagaimana kalau kita melawan secara hukum? Silakan. Karena ada firman Tuhan juga mengatakan, belalah perkaramu. Kalau memang secara hukum, lawan dengan cara hukum. Firman Tuhan ada. Tapi kalau orang menjahati engkau dan engkau mengikhlaskan, yang menjadi lawan adalah Tuhan langsung. Tapi kalau mengambil perkara hukum, yang membalaskan ya hukum positif negara. Itu pilihannya. Tapi bagaimanapun Tuhan pasti membela saudara dan saya ketika diperlakukan tidak benar, diperlakukan dengan tidak adil. Banyak gereja dipersulit untuk ibadah. Kenapa gereja tidak mau membalas dengan fisik? Karena gereja diajarkan untuk mengasihi orang yang memusuhi, untuk mengasihi orang yang memperlakukan tidak adil. Dan hanya Tuhan yang punya hak untuk melawan mereka, membalas mereka. Tapi kalau Tuhan yang membalas, wow, begitu mengerikan saudara, begitu mengerikan. Niniwe Asyur digilas oleh Tuhan dengan memakai tangan kerajaan Babel. Maka saudara, belajarlah dari peristiwa ini. Hidup kita sering mengalami situasi yang seperti itu. Di tengah kehidupan yang mengalami kemerosotan moral, hidup kita seringkali mengalami aniaya, mengalami keadaan yang sulit, keadaan yang pahit. Tapi ayo, serahkan kepada Tuhan pembalasan itu. Tindakan kita yang selanjutnya adalah berlindung kepada Tuhan. Menyerahkan kepada Tuhan itu sama artinya kita berlindung kepada Tuhan. Ya. Dalam ayat 7 sampai 8. 8-nya sedikit saja kalimat yang bagian yang pertama, frase yang pertama. Ayat 7 sampai 8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian. Pada waktu kesusahan, Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Sekali lagi saya baca Nahum 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir.
Yuk, kata berlindung yang menjadi tema kita tadi. Tuhan perlindunganku. Kata berlindung itu dari kata kasa. Kasa itu artinya kalau diterjemahkan sekarang bisa berarti satu, percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan. Lalu berlindung bisa juga berarti melarikan diri dan mencari perlindungan. Jadi kata aslinya kasa yang diterjemahkan berlindung di sini punya pengertian juga percaya atau mempercayakan diri kepada Tuhan atau berlindung kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan rupanya inilah yang menjadi kekuatan umat Tuhan yang diwakili oleh Nahum, Nabi Nahum. Tuhan itu baik. Ia tempat pengungsian bagi orang yang kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ia menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Kebaikan Tuhan itu dijabarkan untuk umat Tuhan di saat kesusahan, di saat menghadapi situasi sulit, di saat menghadapi keadaan seperti banjir. Tuhan menjadi tempat pengungsian, Tuhan menjadi tempat perlindungan, Tuhan menjadi tempat yang bisa kita percayai untuk keamanan hidup kita. Penduduk Yehuda diwakili oleh Nahum itu hanya sebagian kecil dari umat Tuhan yang tetap menjaga imannya kepada Tuhan. Walaupun pengaruh dari penyerbuan Asyur begitu kuat, sehingga banyak orang Israel mengalami pengaruh yang buruk, sehingga mengalami kemerosotan moral juga pada akhirnya karena pengaruh dari Asyur yang menjajah, dan sebagian dibawa ke pembuangan. Banyak umat Tuhan yang terpengaruh sehingga moralnya, akhlaknya, rohaninya merosot dan ikut dengan cara hidup Niniwe. Hidup rusak, hidup bejat. Tapi masih ada umat Tuhan yang saleh, menjaga imannya, menjaga kekudusannya dengan cara bagaimana? Berlindung pada Tuhan, mempercayakan diri kepada Tuhan untuk menjaga dan melindunginya, mempercayakan diri kepada Tuhan untuk menyeberangkan dari situasi banjir yang sedemikian luar biasa. Kalau kita ikut arus, kita ikut akan mengalami seperti firman Tuhan untuk kota Niniwe yang akan dihancurkan. Kalau kita ikut arus pengaruh orang Niniwe. Tapi kalau kita ikut maunya Tuhan, walaupun jumlah kita tidak banyak, kita akan mengalami perlindungan Tuhan, penjagaan dari Tuhan. Sesulit apapun hidupmu, tetaplah berlindung kepada Tuhan, percayakan dirimu kepada Tuhan sepenuhnya. Milikilah iman kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup menyelamatkanmu dari situasi sulit yang kau hadapi. Jangan gampang terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh buruk lingkunganmu. Tapi peganglah firman Tuhan. Lalu ayat 15.
Nahum 1 ayat 15. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Ayat 15. Saudara, orang yang berlindung menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, sesulit apapun hidupnya, akan selalu ada berita pengharapan dari Tuhan. Akan selalu ada kabar sukacita. Akan selalu ada masa di mana kita akan mengalami kebebasan, kemerdekaan, damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan dikatakan dalam ayat 15, lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hei Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang-orang dursila menyerang engkau. Ada saatnya orang dursila, orang yang rusak moralnya, itu tidak akan menyerang kita dan mengganggu kita. Karena Tuhan yang akan melawannya. Karena Tuhan akan menghancurkannya. Ayat terakhir mengatakan, ia telah dilenyapkan sama sekali. Ini berita damai sejahtera. Ini berita sukacita. Di dalam kesulitan, kesesakan, selalu ada pengharapan bagi orang yang berlindung, mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Maka saudara, sebenarnya kalau misalkan ya ada orang yang mukuli seseorang, lalu yang dipukul itu diam saja, sebenarnya itu bahaya. Bahaya bagi yang mukuli. Mungkin orang yang dipukuli itu bukan berarti tidak berani melawan. Pasti punya kekuatan untuk melawan. Walaupun mungkin kalah tenaga, tapi pasti ada kekuatan untuk melawan. Tapi ketika orang itu dipukuli dan diam, sebenarnya itu sangat bahaya. Karena Tuhan yang akan melawan orang itu. Ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dan kita menyerahkan kepada Tuhan, orang-orang yang menyalai kita dan perlakuan kita tidak adil, dalam keadaan bahaya, karena dia sama dengan melawan Tuhan. Lawannya adalah Tuhan. Ingat ketika Paulus sebelum bertobat, dia kemana-mana mencari anak-anak Tuhan untuk ditangkap, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Tapi di jalan, saat dia menuju tempat di mana dia menangkapi orang Kristen, dia melihat cahaya. Lalu dari cahaya itu berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dalam keadaan dia terjatuh dan rebah, dan matanya tidak bisa melihat lagi, Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Tuhan, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Artinya apa, saudara? Ketika saudara dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, mempercayakan diri kita kepada Tuhan, yakinlah, siapapun yang menyerang kita, memperlakukan kita tidak adil, mereka sebenarnya tidak melawan kita. Yang mereka lawan sebenarnya adalah Tuhan yang memiliki hidup kita. Mereka sedang melawan Tuhan yang memiliki hidup kita, karena kita sudah mempercayakan diri kita untuk Tuhan lindungi. Itu sebabnya
berbanggalah engkau punya Tuhan yang maha adil, membalaskan kepada orang-orang yang memperlakukan kita dengan tidak adil. Lingkunganmu, siapapun, secara pribadi atau siapapun. Kalau engkau mau melawan, jangan melawan dengan fisik. Kalau memang itu perkara yang bisa dimasuk ke hukum, silakan. Hukum negara yang akan berbicara. Tetapi kalau engkau mau menyerahkan itu pada Tuhan, Tuhan yang akan membalaskan, menegakkan keadilannya. Lalu dalam ayat yang ke-15 tadi katakan, bukan ayat yang ke-8 tadi, dikatakan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Orang Yehuda mengalami situasi seperti banjir besar, saudara. Kalau ada sungai, ya seperti taman pancing kan pernah, itu sungai airnya sampai di jalan kan pernah itu. Kalau tidak ada jembatan, orang mau menyeberang bagaimana caranya? Tidak bisa kan? Berenang akan dibawa arus. Ketika banjir besar seperti itu, akan sulit untuk kita bisa menyeberang. Demikian juga dengan keadaan hidup saudara dan saya. Seperti yang dialami oleh orang Yehuda. Begitu sulit menghadapi pengaruh yang begitu kuat, arus yang begitu kuat, bagaikan banjir besar. Tapi firman Tuhan katakan, ia bisa menyeberangkan loh. Menyeberangkan umatnya di saat banjir. Jangankan banjir di sungai. Laut Berau yang begitu luas dan ombaknya begitu ganas pun Tuhan bisa menyeberangkan loh. Dengan cara yang dahsyat. Loh kok bisa? Dasar dari lautan dalam seketika bisa mengering sehingga itu dikatakan mereka orang Israel itu berjalan seperti di tempat yang kering, seperti jalan raya. Sehingga ada firman mengatakan Tuhan yang membuat jalan di samudra raya. Samudra bisa dijadikan jalan yang kering, jalan raya yang kering, sehingga umat Tuhan bisa menyeberang. Betapa ajaibnya Tuhan. Cara Tuhan untuk menyeberangkan, untuk menyelamatkan umatnya itu begitu dahsyat, ajaib, tidak terpikirkan oleh pikiran manusia. Maka apapun yang kau alami hari-hari ini, kesulitan apapun, mungkin kau merasa tidak mampu bergerak karena seperti dalam kepungan banjir. Sudah pernah lihat ya, sudah ketika banjir besar, banjir bandang, lalu ada orang yang berada di pohon kelapa. Sudah bisa bayangkan di pohon kelapa itu kan tidak ada dahannya, saudara. Sudah sampai itu di pelepah-pelepah daunnya. Ya. Banjirnya sudah nyampe di atas di pelepah-pelepah itu, nangkring dia. Sudah bisa bayangkan betapa takutnya dia. Tidak bisa kemana-mana sementara di bawahnya banjir begitu besar. Mungkin kita secara situasi kita pernah mengalami seperti itu. Bukan banjir air tapi banjir masalah, banjir persoalan. Kita cuma bisa ya seperti di tempat yang orang yang sedang kebanjiran itu, berdiri di atas pohon kelapa, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana nanti kalau lapar? Bagaimana nanti kalau haus? Bagaimana nanti kalau tidur? Hanya cemas dan takut yang ada. Tapi apapun situasimu, apapun masalahmu, Tuhan sanggup membuat jalan. Tuhan sanggup menyeberangkan engkau dari situasimu. Tuhan itu dikatakan penyelamat, juru selamat. Tuhan dikatakan sebagai penolong. Maka kalau kita berlindung pada Tuhan, akan selalu ada pertolongan, akan selalu ada tim penyelamatan dari Tuhan. Tuhan bisa menyuruh timnya, Kalau dalam hal ini Tuhan menyelamatkan Yehuda melalui timnya Tuhan.
Tuhan suruh itu orang-orang Babel menghancurkan Asyur. Tuhan bisa pakai cara yang dahsyat dan unik, bahkan ajaib, untuk menyelamatkan saudara. Ya. Maka ingatlah, Tuhan sanggup menyelamatkan engkau, menyeberangkan engkau, mengentaskan engkau dari banjir apapun dalam hidupmu. Berlindunglah kepada Tuhan. Ya, akan selalu ada harapan. Kembali ke ayat 15 tadi. Ya. Saat itu sudah ada pengharapan bagi orang Yehuda untuk dibebaskan. Dan itu terjadi. Tapi apakah berita pembebasan ini cuma berhenti sampai kepada orang Yehuda? Tidak. Kalau kita baca dalam Roma 10 ayat 15, kitab Roma pasal 10 ayat 15, bisa dibukakan, Roma 10 ayat 17, 15. Roma 10 Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Nahum 1:15 ini dikutip oleh penulis kitab Roma yang sedang memberitakan Injil. Dan bagaimana mereka bisa memberitakan Injil kalau tidak diutus? Lalu mengutip dari kitab Nahum ini, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Artinya apa? Tuhan tidak berhenti untuk Yehuda supaya selamat, tapi Tuhan mau saudara diselamatkan dan orang-orang di sekitarmu diselamatkan. Betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Kedatanganmu yang memberitakan kabar keselamatan dalam Yesus, itu dikatakan sangat indah. Sangat indah. Bukan hanya kedatanganmu yang sangat indah, tapi hidupmu akan indah. Karena Tuhan berkenan memanggil dan mengutusmu untuk dipakai oleh Tuhan, menjadi utusan Tuhan, membawa kabar baik. Sekarang pertanyaannya, ketika engkau berhadapan dengan orang, bertemu dengan orang, kabar baik atau kabar buruk yang kau sampaikan? Pengaruh baik atau pengaruh buruk yang kau sampaikan, yang kau bawa? Ini penting supaya kita ini sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan untuk dilindungi dan diseberangkan oleh Tuhan, itu bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat membawa kabar baik yang dikatakan betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik. Orang-orang yang membawa kabar baik ini siapa? Tentunya di antara kita, saudara sekalian, siapa saja yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dilindungi dan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita mengoreksi diri kita, melihat ke dalam diri kita. Pengaruh baik atau pengaruh buruk yang kita bawa ke orang lain yang ada di sekitar kita. Teman-teman kita di sekolah, teman-teman pergaulan kita, teman-teman kerja kita, di masyarakat di mana kita tempatkan, pengaruh baik atau pengaruh buruk yang kita bawa. Pengaruh positif atau pengaruh negatif?
yang memulihkan atau yang menghancurkan. Tuhan mau setiap kita yang sudah selamatkan Tuhan membawa kabar baik. Karena pembawa kabar baik itu sangat indah, tampak indah, hidupnya indah. Kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik, betapa indahnya. Kok dikatakan betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa kabar baik? Iya, kalau engkau membawa kabar baik, pengaruh baik, maka orang lain akan diselamatkan, akan ditolong. Dan malaikat Tuhan bersorak-sorai, satu jiwa bertobat, satu orang diselamatkan, satu orang kembali ke jalan yang benar setelah dia tersesat. Lalu dengan kedatangan kita kembali ke jalan yang benar, beribu-ribu malaikat Tuhan bertepuk tangan untuk orang yang sesat kembali ke jalan yang benar, untuk orang yang jatuh dalam dosa yang harusnya binasa dimenangkan dan diselamatkan. Tetapi indahnya untuk saya apa? Sebagai pembawa kabar baik, Tuhan berkata apa? Hai engkau hambaku yang baik dan setia, mari ikutlah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukankah itu tawar yang indah dari Tuhan? Bukankah itu janji yang indah dari Tuhan bagi kita, yang membawa pengaruh baik, pengaruh yang menyelamatkan? Maka mulai hari ini ayo kita belajar, kita bertindak, kita action. Beritakanlah Injil. Orang mau terima, tidak mau terima, beritakan, saksikan. Karena kedatanganmu itu indah di mata Tuhan dan di mata orang-orang yang diselamatkan. Indah. Jangan sampai hidupmu malah digelapkan oleh mereka. Jangan sampai hidupmu malah terpengaruh oleh cara hidup mereka yang sesat, yang penuh dosa. Tetapi dimanapun engkau berada, jadilah garam. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau bergaul dengan orang-orang siapapun, jadilah terang. Bawa pengaruh Injil kerajaan, Injil keselamatan. Maka orang itu akan mengalami keindahan ketika mau terima Tuhan. Tapi kalau tidak mau terima gimana? Firman Tuhan katakan, jika engkau dalam satu kota tidak diterima salahmu, maka kebaskanlah debu dari kakimu, tinggalkan. Memberitakan Injil, bersaksi. Mungkin ya ada orang-orang sebagian yang mengatakan, ya sabarlah, pelan-pelan saja. Tapi kalau Yesus kan tidak pernah datang ke satu tempat mengabarkan Injil, berkali-kali ke situ sampai orang sekali disampaikan tidak mau terima, dua kali disampaikan tidak mau terima. Tuhan tidak pernah, kelihatannya tidak pernah dalam Alkitab, dalam Injil. Yesus berkali-kali datang ke satu tempat yang sama, rumah yang sama, supaya orang itu dimenangkan. Sekali disampaikan. Mau dengar, mau terima, mau bertobat atau tidak, urusan pribadi. Yang penting tugasmu, bawa pengaruh yang menyelamatkan, bawa pengaruh baik. Tapi jangan hidupmu malah digelapkan. Apa ada yang seperti itu? Ada. Dulu di tempat kerjanya buku itu di Kulit itu ada teman saya yang pelayanan juga. Ya. Kemana-mana, ya. Dia tim penginjilan dari satu organisasi. Setiap menginjil dengan alasan menginjil karena utusan organisasi penginjilan, mendirikan jemaat. Tapi jemaatnya dalam tanda kutip selalu punya pasangan baru. Dan sampai di Bali baru saya kaget. Loh, ternyata istrinya teman saya yang satu tempat kuliah di Surabaya di sekolah Alkitab. Dan latar belakangnya istrinya itu, kalau orang Jawa kan pemain jarang kepang. Tahu jarang kepang kan? Pakai ilmu-ilmu apa-apa. Bisa memang jadi beneran.
tapi bertobat, katanya bertobat, tapi ternyata dimenangkan oleh penginjil ini yang sudah punya istri. Iya. Artinya apa? Penginjilnya bukan memenangkan secara rohani, ya hanya secara fisik aja memenangkan cewek ini ya jadi istrinya yang kesekian. Artinya apa? Penginjil ini dimenangkan apa dikalahkan? Penginjil ini mbak terang apa malah hidupnya digelapkan? Hidupnya malah digelapkan. Nggak tahu sekarang ceritanya di mana beliau ini. Setelah pindah ke kota Jemberana, nggak pernah lihat lagi ceritanya. Nah, saudara, hidup kita bisa digelapkan oleh situasi sekeliling kita yang maunya kita beri terang dan garam. Jadi ingat posisi saudara yang sudah dilindungi dan selamatkan oleh Tuhan. Saudara bisa dipakai Tuhan menjadi pembawa kabar baik, kabar keselamatan. Maka dimanapun dan kemanapun engkau melangkah, bawalah pengaruh yang menyelamatkan, pengaruh yang baik, bawalah berita keselamatan dari kerajaan surga. Supaya mereka mengalami kehidupan yang indah, saudara sekalian pun yang membawa kabar baik pun betul-betul indah di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berkata saudara dan saya, mari kita berdoa.